saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lagi sakit bangun pingsan. Berkata kepada istrinya, "Ya wahai istriku, kasih aku percikan air sehingga aku bisa bertemu sahabatku." Dipercikin air, bangun, mau sholat lagi, pingsan lagi. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu dan meninggal di kala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara momentum nuzulul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hadir dalam acara nuzulul Quran ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak luput pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meneruskan risalah dinul Islam ini sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ke khatamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Di 20 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sebelum kita ini, sebelum Ramadan kali ini, Ramadan yang telah lalu, tapi belum menjumpai Ramadan yang saat ini ada. Artinya mereka sudah meninggal mendahului kita. Dan kita alhamdulillah Allah berikan kita usia yang panjang, kita berikan umur panjang, bisa masuk ke dalam Ramadan kali ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita. Dan ini wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kodenya, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kita sebagai abdan syakur, hamba-hamba yang betul-betul selalu bersyukur kepadamu ya Rabb. Karena kita kalau dijadikan sebagai abdan syakur, maka kehidupan kita akan lapang, kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita ini tidak sesak dengan apa-apa perihal duniawi ini. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum nuzulul Quran ini luar biasa. Ada dua hal yang harus kita fahami. Yang pertama adalah momentum nuzulul Quran, yang kedua adalah yang namanya Lailatul Qadar. Nah, nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar ini adalah berdampingan, Bapak-bapak. Nuzulul Quran di 20 Ramadan, di akhir Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Allah pengenkan kita faham bahwasanya Al-Quran itu sebagai dusturuna. Al-Quran itu pedoman kita. Al-Quran itu apapun permasalahan dunia, serahkan kepada Al-Quran. Maka itu dengan turunnya Al-Quran tidak ada lagi
yang namanya hiruk pikuk dunia ini tidak dapat diselesaikan. Karena dusturuna, Al-Quran sebagai pedoman kita. Maka itu tatkala kita membahas tentang masalah Al-Quran yang qasimu ila qismaini. Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Sering kita sampaikan bahwa Bapak Ibu-ibu, Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang abdun, sebagai seorang rasul, hamba yang Allah berikan keistimewaan menjadi seorang Rasulullah, utusan Allah. Maka itu wahyu itu berupa menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah apa Bu yang kedua? Setelah Al-Quran apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini adalah wahyu, hadis ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak jumpai di Al-Quran, maka kita akan jumpai di wahyu. Sama-sama wahyu ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Al-Quran itu semua teks, bacaan, tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberitakan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita sudah berpedoman kepada namanya Al-Quran, selesai hidup kita. Kafu, kata orang Arab, kafu. Selesai hidup kita ini selesai. Tidak ada permasalahan sedikit pun yang tidak ada jalan keluarnya, melainkan jalan keluarnya pasti kita akan dapati di dalam Al-Quran. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang dibacakan oleh qari kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini diturunkannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah huda, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati, dan menjelaskan minal huda wal furqan. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan, jelas. Maka itu Bapak Ibu-ibu, kalau di hati kita ini ada Al-Quran, luar biasa, selesai. Tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Alhamdulillah, tadi kita ikut sholawat di tadi penabuhnya dari mana nih? Sukosari, apa Zanut ya? Az-Zahud. Az-Zahud, Masya Allah. Tertib, nikmat. Bagaimana kita datangkan, bagaimana Rasulullah SAW bisa datang, bisa hadir, kita bisa khusyuk. Karena apa? Kita yang akan minta syafaatnya kepada Nabi SAW. Tetapi satu hal, nah ini untuk yang muda-muda nih, yang tua-tua anda, jangan sampai kita bersolawat kepada Nabi SAW sambil joget-joget, nggak boleh. Yang lagi viral jangan diikutin, karena kita bersolawat kepada Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan wahidan fa wallahi asra salawatin. Barang siapa nih kamu kalau solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu solawat Allah balas menjadi 10 solawat. Tapi yang kita lihat saat ini di TV sambil joget-joget. Gimana Nabi mau ngasih syafaat sama kita? Gimana Nabi mau cinta sama kita? Gimana Nabi mau ambil kita nanti di yaumil mahsyar? Kita solawatnya dibuat mainan. Ada ngaji juga dibuat mainan. Jangan. Kalau urusan agama ini bukan tempatnya, ya. Kalau urusan agama, bersolawat kepada Nabi, kalau kita ingin dapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kita bersolawat main-main. Nggak boleh, dosa. Itu alamat Nabi nggak akan pernah cinta sama kita. Maka itu hadrah boleh, hadrah main yang baik, dalami isi solawat itu, dalami sehingga kita betul-betul merasakan Nabi itu luar biasa cintanya sama kita. Ada satu cerita nih sebelum kita bahas masalah nuzulul Quran. Kalau kita lagi ada namanya daerah Nabawi, itu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu tempat di baiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dekat Sakifah Bani Sa'idah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah nggak bisa sholat mengimami jamaahnya lagi untuk sholat Isya dan Maghrib.
Tetapi para sahabatnya menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lagi sakit bangun pingsan. Berkata kepada istrinya, "Ya wahai istriku, kasih aku percikan air sehingga aku bisa bertemu sahabatku." Dipercikin air, bangun, mau sholat lagi, pingsan lagi. Sampai akhirnya Nabi SAW tidak mampu dan meninggal di kala itu. Tetapi bagaimana cintanya Nabi SAW? Di suatu majelis Nabi SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sahabat-sahabat yang sudah Allah janji masuk surga, Allah jamin masuk surga. Tapi apa yang dikatakan Nabi SAW? Di depan para sahabatnya, Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, aku ini lagi rindu sama saudaraku." Di depan sahabat Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi yang laki dan ada sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku tuh lagi rindu sama saudara-saudaraku." Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Umar bin Al-Khattab, sekelas Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alaysa bi ihwanak ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kau katakan kau lagi rindu sama saudaramu. Bukankah aku ini yang datang semua ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah katakan, "La, bukan, kamu itu bukan saudaraku. Bal antum ashabi, kamu itu sahabatku." Saudaraku yang aku kangenin, yang aku lagi rindukan itu apa? Saudara ikhwani humul ladzi lam yarawni walakin yu'minuna bih. Nih, orang-orang yang nanti saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang enggak pernah lihat Nabi tapi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak, Bu? Ngikutin ajarannya Nabi enggak? Ngikutin enggak? Satu, pernah tahu Nabi enggak? Pernah lihat Nabi enggak? Kalau sahabat Nabi jumpa sama Nabi, cinta sama Nabi, taat sama Nabi, wajar, sudah lihat Nabi. Tapi kita nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah cium bagaimana Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Syahrul Ramadan ini betul-betul bulan bagaimana kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di asral awakhir saat ini, yang di 10 akhir Ramadan, ayo kita kencangkan tali perut kita. Kita kencangkan, kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak, kita ini bukan makhluk yang tidak berdosa. Sebagai hamba, seorang Abdullah, seorang hamba Allah, seorang manusia, pasti nggak ada yang tidak berdosa, pasti berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya syahrul Ramadan, tempatnya bulan Ramadan ini, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kenikmatan kita di Ramadan agar kita ini betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tempatnya maksiat, kita selalu menjalankan maksiat. Kok nggak mau dibilang maksiat bagaimana nih? Belum apa-apa jalan siang, ya coba congok, wah mak ya megaya. Belum apa-apa di Ramadan sudah ngerasanin orang, sudah menghardik orang, sudah nggak seneng sama orang.